Kita semua sudah melihat tentang banjir di Sumatera di sosial media maupun di TV-TV. Nah, video kali ini cuma ingin menambahkan pada bagian yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita menyusun atau membangun sistem sosial yang nantinya ada hubungannya pada kritikan dan kelemahan dari sistem kapitalis itu sendiri. Saya akan memulai dari suatu data yang mengatakan bahwa top 1% orang-orang terkaya di bumi ya menghasilkan emisi karbon yang sama dengan 2/3 dari total penduduk bumi. Jadi 1%-nya ini jadi 99%-nya nggak diikutkan menghasilkan emisi karbon yang sama seperti 2/3 dari total penduduk bumi dari suatu data yang saya dapat nih. Kalau kita generalisasi sebenarnya orang-orang ini ya makin kaya, ya makin merusak buminya, makin banyak jika dibandingkan dengan kelas menengah atau kelas bawah. Contoh kasusnya adalah apa yang terjadi di Sumatera itu sendiri, yaitu banjir dan tak lupa pula masih banyak di daerah-daerah lain. Seperti misalnya Anda masih ingat tentang lumpur lapindo. Ya, nah, saya coba menggiring dari suatu argumen yang pernah mengatakan bahwa para elit ini ya, orang-orang kaya ini berhak mengakumulasi kekayaan dikarenakan mereka menanggung resiko. Menanggung resiko. Ya ini maksudnya adalah bahwa para pekerja tidak menanggung resiko, mereka hanya menerima uang. Sedangkan orang-orang kaya yang pemilik modal, dia takut kehilangan uang sehingga mereka berhak eh, mengakumulasi kekayaan. Tetapi kalau kita telah lebih dalam tentang argumen ini, kelihatannya banyak cacat dan lemahnya karena para pekerja pun juga menanggung resiko. Misalnya kecelakaan saat bekerja, waktu yang terbuang, dan dalam kasus kali ini kerusakan alam. Mereka terkena banjir ya, seperti di Sumatera, yang disebabkan oleh para pemilik modal. Yang perlu dicatat adalah yang disebabkan oleh para pemilik modal yang mereka tidak hidup di daerah di mana alam dieksploitasi. Nah, jadi terlihat ada ketimpangan di sini. Jadi, rakyat dan para pekerja yang hidup di daerah tersebut menanggung resiko yang besar pula, bahkan sampai kehilangan harta, benda, dan nyawa. Jadi argumen yang mengatakan bahwa orang kaya itu atau elit atau pemilik modal itu berhak mengakumulasi kekayaan karena menanggung resiko sudah terbantahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa mengolah alam itu baik untuk menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi para penduduk lokal. Argumen ini benar, tapi juga masih kalau kita lihat lebih dalam lagi, tetap ada ketidakadilan di sana. Coba bayangin, para pekerja itu hanya bekerja untuk hidup mereka di saat ini, ya, uh, dan atau mungkin ya menyimpan uang untuk beberapa bulan ke depan. Jadi seperti kebebasan dan kemerdekaan mereka diambil. Bila tidak bekerja, tidak makan. Ini seperti perbudakan tanpa pilihan hidup. Hidup dalam paksaan di mana kebebasan itu terenggut oleh sistem. Para pemilik modal, mereka mengambil keuntungan dalam jumlah yang besar, timpangan yang sangat jauh dari penghasilan, dikarenakan mereka sedari awal memang sudah memiliki uang. Jadi mereka mengolahnya sama,
mereka nggak ikut bekerja, sedang bekerja, para pekerja juga ikut bekerja, mereka sama-sama memiliki resiko, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Tetapi uang yang dimiliki malah jatuh ke tangan orang-orang yang sudah dari awal memiliki uang. Jadi bagi saya ini seperti perbudakan atau sistem kerajaan di abad pertengahan atau sebelumnya, hanya berubah bentuk menjadi suatu sistem yang lebih halus, tetapi sebenarnya sama saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus kembali ke sistem sosialis atau komunis di mana tidak ada kelas-kelas sosial dan segala satu berada di tangan pemerintah? Tunggu dulu. Mungkin ya, lain kali kita akan membahas kenapa komunisme dan sosialis itu gagal. Negeri-negeri sosialis dan komunis itu gagal dan tidak bisa bekerja. Intinya adalah bahwa kita tidak boleh menggantungkan pikiran kita pada orang-orang zaman dahulu, karena data-data yang kita kumpulkan lebih banyak. Harusnya kita ini lebih berpikir sendiri, karena itu kita lebih pintar daripada Adam Smith atau Karl Marx, karena data-data yang kita kumpulkan itu lebih banyak. Kita harus berpikir independen, ya, tidak ikut-ikutan. Tapi untuk kali ini saya sumbang pikiran adalah kita berusaha untuk mencari akar masalah yang lebih dalam. Dan menurut saya ini adalah sebuah ide bagaimana kalau para pekerja dan penduduk lokal itu juga menerima hasil keuntungan dan saham dari kekayaan alam mereka yang dieksploitasi, ya, sembari kita juga menjaga kekayaan, menjaga lingkungan kita, sehingga uang itu tidak mengumpul di satu tempat saja. Karena kan tidak adil, udah kekayaannya dieksploitasi, ya, mereka juga yang kena kerugian, tapi mereka hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil. Apakah menurut Anda ini adil? Kan tidak adil. Nah, ide ini adalah berbasis pada bagaimana kita memasukkan demokrasi ke dalam kapitalis. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan cek channel atau video saya yang lain. Sekian dulu dari saya, dan untuk kali ini saya mengucapkan bela sungkawa juga pada korban di Sumatera, dan seperti biasa saya akan menutup video ini dengan sebuah moto. Kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani. Sekian dari saya.